Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa qala aidan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para jamaah yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini, di malam yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah, kita semua bisa kembali bersua, bisa kembali mengikuti agenda kajian yang disiarkan secara langsung di Facebook Al-Fakir. Silahkan sebelum kita mulai di-share, diberitahu teman-temannya yang mau menyelenggarakan nonton bareng dengan teman-temannya. Silahkan dibuat nonton bareng di Facebooknya masing-masing. Mudah-mudahan dengan semakin banyak di-share, banyak disebarkan, insya Allah semakin banyak yang merasakan manfaat dari kajian kita yang insya Allah penuh dengan barakah. Insya Allah materi sudah di-share di Facebook ya. Materi kita kajian kali ini di dalam kitab adalah halqah yang ke-10. Tema halqah yang ke-10 di dalam kitab karya Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, halaman 45, adalah labudda lil asya min khaliqin yakhluquha, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan, mesti harus ada yang menciptakan. Setelah menyampaikan hamdalah, salawat dan salam, musannif beliau mu'allif menyatakan, yaqulu rahimahullah, berkata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, amma annahu la budda lil asya'i min khaliqin yakhluquha fadzalika annal asya' allati yudrikuha al-aqlu hiyal insan wal hayat wal kaun wa hadhihi al-asya'u mahdudatun fahiya ajizatun wa naqisatun wa muhtajatun ila ghairiha. Adapun bahwa sesungguhnya bagi segala sesuatu, segala benda yang ada di dunia ini pasti ada khaliq, baginya pasti ada khaliq, ada pencipta yang menciptakannya, maka hal itu dikarenakan semua benda-benda tadi, yaitu benda-benda yang bisa diidrak, benda-benda yang bisa dijangkau oleh akal manusia, yaitu manusia, kehidupan dan alam semesta. Yang dimaksud dengan al-asya di sini adalah manusia, kehidupan dan alam semesta. Hadhil asya mahdudah. Semua perkara itu, manusia, kehidupan dan semesta itu mahdudatun, bersifat terbatas. Fahiyya, berikutnya karena bersifat terbatas, ajizatun. Buktinya adalah semua itu, manusia, alam semesta, kehidupan dan alam semesta, semuanya ajizah, semuanya lemah, naqisah, semuanya bersifat kurang, wa
ia tersifat dengan sifat kekurangan, wa muhtajatun ila ghairiha, dan membutuhkan kepada yang lain. Kemudian Syekh Taqi menyatakan, saya bacakan dulu nanti kita syarah yang perlu disyarah. Fal insanu mahdudun, maka manusia itu terbatas. Li'annahu yanmu fi kulli syai'in ila haddin la yatajawazuhu. Karena manusia tumbuh berkembang pada segala sesuatu, pada apapun ila haddin, sampai kepada batas la yatajawuzuhu, yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Fa huwa mahdudun, berarti manusia itu terbatas. Wal hayatu mahdudatun, begitu juga kehidupan itu terbatas. Karena kehidupan itu penampakannya bersifat individu. Wal musahad bihissi annaha tantahi fil fardi fahiya mahdudah, yang bisa disaksikan dengan panca indera. Kehidupan yang nempel pada makhluk hidup termasuk pada manusia itu berakhir pada individu, bersifat fardiyah. Wal kaun mahdudun, begitu juga alam semesta mahdud, li'annahu majmu'u ajram, karena semua itu merupakan kumpulan dari jirim. Wa kullu jirmin minha mahdudun, setiap jirim-jirim, setiap benda-benda yang membentuk semesta itu terbatas. Wa majmu'ul mahdudat mahdudun badahatan, kumpulan yang terbatas adalah pasti terbatas. Fal kaunu mahdudun, maka manusia, maka alam semesta itu bersifat terbatas. Wa ala dzalika fal insan wal hayya wal kaun mahdudatun qat'an. Karena itu kehidupan manusia, kehidupan dan alam semesta bersifat terbatas. Wa hina nanzuru ilal mahdud najiduhu laisa azaliyan. Dan ketika kita memperhatikan sesuatu yang terbatas, manusia terbatas, kehidupan yang ada pada manusia terbatas, kemudian alam semesta terbatas. Ketika kita memperhatikan semua yang terbatas tadi, terbatas karena ada yang membatasi, ya, maka kita melihat laisa azaliyan. Yang terbatas itu tidak bersifat azali. Artinya apa? Pasti ada awalnya. Azali di sini adalah ada awalnya. Kalau abadi tidak ada akhirnya. Kalau sarmadi tidak ada awal dan tidak ada akhir, itu dalam bahasa Arab. Jadi ada azali, ada abadi, ada amadi, ada sarmadi. Ada 4. Abadi artinya tidak ada, azali tidak ada awalnya. Ya. Manusia itu tidak azali. Artinya apa? Manusia pasti ada awalnya. Kehidupan yang ada pada manusia itu tidak azali. Artinya apa? Kehidupan pasti ada awalnya. Alam semesta juga tidak azali. Artinya apa? Alam semesta pasti ada awalnya. Abadi. Nah, yang abadi hanya Allah, tidak ada yang abadi. Artinya abadi itu tidak ada akhirnya. Semua selain Allah pasti tidak abadi. Yang abadi hanya Allah. Semua selain Allah tidak sarmadi. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Pasti ada awal dan ada akhirnya. Ya. Wa illa lamma kana mahdudan, kalau manusia, kehidupan dan semesta itu tidak azali, berarti tidak ada awal, tidak ada akhirnya, pasti tidak terbatas. Fala budda min ayyakunal mahdud makhluqan li ghairihi. Sesuatu yang terbatas pasti itu menjadi makhluk bagi yang lain. Wa hadzal ghair huwa khaliqul insan wal hayya wal kaun. Yang lain ini adalah pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Ini agak panjang. Baik, sampai situ aja dulu. Para jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, beliau menyampaikan di dalam syarah terkait dengan teks Nizam Islam yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa untuk menetapkan adanya pencipta bagi segala sesuatu ada 2 cara. Ada 2 jalan, 2 metode. Ihdahuma tariqatun sahlah muyassarah yafhamu kullu insan. Yang pertama adalah cara yang mudah. Cara mudah, sederhana, ini bisa dipahami oleh setiap manusia.
hiya at-tariqah allati da'a ila nahjihal Qur'anul Karim. Ini adalah cara, metode yang diserukan oleh Al-Qur'an agar kita menempuh cara itu. Ya. Jadi untuk menetapkan bahwa apakah di balik alam semesta ini, di balik manusia, di balik kehidupan ini ada pencipta, maka satu, ada metode, ada cara untuk membuktikannya adalah cara yang ditunjukkan Quran. Bagaimana cara yang ditunjukkan Quran? Cara yang ditunjukkan Quran adalah dengan cara bertafakur, menelaah, memikirkan apa yang Allah ciptakan, memikirkan semua yang diciptakan oleh Allah. Dari situ kita akan bisa menyimpulkan bahwa di balik ciptaan itu pasti ada yang mencipta. Contoh di dalam Quran, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Perhatikan unta. Anda memperhatikan unta, maka pasti Anda akan berkesimpulan di balik unta ada pencipta. Wa ilas sama kaifa rufi'at, lihat langit. Bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat oleh Allah. Dengan memperhatikan langit, maka Anda akan berkesimpulan di balik langit itu ada pencipta. Wa ilal jibal kaifa nusibat, lihat gunung, perhatikan gunung, telaah gunung. Dengan memperhatikan gunung, maka Anda akan berkesimpulan di balik gunung ada pencipta. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi yang menghampar luas, di balik bumi itu pasti ada pencipta. Kalau kita memperhatikan bumi, ada bumi yang subur, ada bumi yang tandus, ada tanah yang penuh dengan bebatuan, ada tanah yang penuh dengan pasir, ada tanah yang penuh dengan lahan-lahan yang gembur, subur, ada tanah-tanah yang tandus, ada tanah-tanah yang penuh dengan tanah-tanah yang keras, ada tanah merah, ada tanah coklat, ada tanah menghitam, ada tanah hijau, macam-macam. Pertanyaannya, siapa yang membeda-bedakan itu? Siapa yang menetapkan itu? Nah, dengan memikirkan itu maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan, di balik semua itu ada pencipta. Ini namanya thariqah sahlah. Thariqah pertama. Metode pertama untuk membuktikan adanya pencipta adalah metode yang Allah tunjukkan di dalam Quran, thariqah sahlah muyassarah yafhamuha kullu insan. Metode yang mudah, ini bisa dipahami oleh setiap orang. Metode ini seperti metode yang cara ini, jalan ini seperti jalan yang dulu ditunjukkan oleh seorang A'rabi di zaman Nabi ketika ditanya, "Bimada ta'rifu rabbak?" Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, mengenal Rabbmu? Dia mengatakan, "Al-bi'ratu tadullu 'alal ba'ir." Jadi ketika dia melihat tai unta, dia mengatakan, al-bi'ratu tadullu 'alal ba'ir. Bukankah tai unta itu menunjukkan adanya unta? Wal asaru 'alal masir. Bukankah bekas yang berjalan ini menunjukkan bahwa tadi ada yang berjalan? Fasamaun zatu abraj. Maka langit-langit yang memiliki bintang-bintang, planet-planet yang luar biasa. Wa ardun zati fijaj. Dan tanah bumi yang memiliki hamparan yang luas, berbagai macam hamparannya itu. Wa biharun dzatu amwaj, dan lautan yang memiliki ombak-ombak yang luar biasa. Ala tadullu 'alal wahidil qahhir, ala tadullu 'alal wahidil qadir. Apakah semua itu tidak menunjukkan akan adanya pencipta yang maha kuasa? Kalau Anda memperhatikan unta, maka Anda bisa menyimpulkan dengan memperhatikan tai unta menunjukkan akan adanya unta. Memperhatikan bekas orang yang berjalan, ada bekas sendal, bekas sepatu, oh berarti tadi ada yang berjalan. Ada bekas kucing, oh tadi ada kucing kesini ke masjid. Begitu. Meskipun kucingnya nggak kelihatan, tapi kita melihat bekasnya. Begitu juga. Bukti adanya pencipta itu adalah langit yang memiliki planet-planet itu. Lihat ke atas. Siapa yang menjadikan itu semua? Apakah mungkin itu? Keteraturan itu ada dengan sendirinya. Pasti di balik itu ada yang menciptakan. Lihat bumi.
yang berbagai macam tadi. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Di dataran rendah itu ada apa saja, dataran tinggi itu ada apa saja. Ada musim-musim di bumi. Lihat semuanya. Bumi itu beda-beda. Mau nanam ubi Cilembu di Serang gak bisa. Rasanya seperti di Cilembu. Kenapa? Karena di daerah yang namanya Cilembu itu ada sebuah tanah yang memiliki tekstur berbeda dengan yang lain, hanya ada satu-satunya di dunia, di Cilembu Tanjung Sari Sumedang. Gitu. Itu terkenal ubi Cilembu. Gak bisa ditanam di yang lain. Siapa yang membatasi itu? Kenapa ubi Cilembu itu gak bisa dipindahkan ke Serang, ke Banten, gak bisa dipindahkan ke Kalimantan? Beda-beda. Kalau kita datang ke Kalimantan semuanya gambut, semuanya rawa. Tanaman yang ada di Kalimantan berbeda dengan tanaman yang ada di Jawa. Semuanya rawa. Bagaimana ya? Siapa yang menetapkan itu? Itu adalah ardun dzatu bijaj wa biharun dzatu amwaj. Anda memperhatikan laut yang punya gelombang yang macam-macam, dari mulai yang rendah sampai yang tinggi, itu semua pasti akan menunjukkan akan adanya pencipta. Ini namanya thariqah sahlah. Ya, memperhatikan casing ini pasti ada yang membuat. Begitu, thariqah sahlahnya. Memperhatikan tasbih ini, oh pasti ada yang membuat. Memperhatikan kitab ini, oh pasti di balik kitab ini ada penciptanya, ada pembuatnya, ada yang membuatnya, ada yang men-settingnya. Begitu. Ada yang men-setting kitab ini sehingga jadi seperti ini. Yang settingnya orang Malang. Mudah-mudahan sedang nonton. Halo. Satu suara di Basri di Malang. Jadi seperti itu. Itu thariqah sahlah. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau dulu hidup di tengah masyarakat yang sudah banyak terpengaruhi oleh ideologi komunis, oleh ideologi sosialis. Maka kemudian di dalam kitab Nizamul Islam, Syekh Taqiyuddin mengetengahkan cara, metode bagaimana cara membuktikan adanya pencipta kepada orang yang mengingkari adanya pencipta. Kalau kita yang tidak mengingkari adanya pencipta, mudah saja membuktikan adanya pencipta. Tapi coba bayangkan bagaimana kalau kita berdialog dengan orang komunis yang tidak meyakini adanya pencipta, tidak mempercayai adanya pencipta, ateis, anti Tuhan, tidak ada Tuhan, bahwa dunia terjadi dengan sendirinya melalui proses evolusi. Semua yang terjadi adalah proses alam. Maka kemudian di dalam kitab Nizamul Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengetengahkan metode yang kedua. Metode yang kedua, at-thariqah allati yahtajuha kullu man lam yaqtani bit-thariqah as-sahlah al-muyassarah mimma talawwasat afkaruhum bi afkaris suyu'iyyin fasaru la yaqbaluna illa bil adillati al-madiyah al-mahsusah. Gitu. Cara yang kedua adalah cara untuk membuktikan adanya Allah, ini cara yang dibutuhkan oleh orang yang tidak puas dengan cara yang pertama. Perhatikan alam semesta, gak puas dia. Oh, di balik itu ada pencipta. Kata siapa nggak kelihatan sama penciptanya. Aku nggak melihat bentuknya. Bagaimana bentuk pencipta itu? Bagaimana? Apakah dia cair? Apakah benda padat? Atau dia gas? Ayo. Bagaimana kalau ditanya seperti itu? Nah, orang seperti itu yang mengingkari adanya pencipta, tidak cukup dibacakan kepada dia ayat Al-Quran. Harus dia diajak berpikir. Karena orang-orang seperti itu tidak akan meyakini kecuali sesuatu yang bisa dibuktikan dengan indera mereka. Gitu. Maka Syekh Taqi di sini menjelaskan tentang cara yang kedua. Selain beliau menyebutkan cara yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran nanti setelah ini, bagaimana Al-Quran dengan ayat-ayatnya menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara membuktikan bahwa di balik dunia ini ada Allah, ada pencipta.
Nah, Syekh Taqi menjelaskan tentang cara yang kedua di dalam paragraf ini, yaitu membuktikan bagaimana bahwa di balik alam semesta, di balik manusia, di balik kehidupan itu ada pencipta. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, ini adalah pengalamanku. Pengalamanku berdialog dengan murid-muridku. Beliau adalah seorang guru. 30 tahun beliau menjadi guru. Setengah usiaku jadi guru. Di setengah usiaku aku mengemban dakwah. Ketika aku berhadapan dengan murid-muridku yang kebanyakan dari mereka, ini tahun 70-an kata Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, murid-muridku telah terpengaruh oleh ideologi komunis, ideologi sosialis komunis. Jadi untuk berdialog dengan orang-orang yang ateis atau orang yang terpengaruhi oleh ideologi komunis, maka perlu diketengahkan kepada mereka bukti-bukti yang terindra. Bukti-bukti yang terindra. Aku menempuh dialog dengan mereka. Jadi caranya dengan cara berdialog. Dialognya seperti apa? Ini bisa dibuka dalam kitab karya Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi. Beliau mengarang sebuah buku namanya Ma'alimul Iman Al-Mustanir. Ma'alimul Iman Al-Mustanir. Ini buku ini berisi adalah kumpulan dialog beliau dengan murid-muridnya di dalam rangka membuktikan adanya Allah, adanya pencipta. Dialog beliau dengan orang-orang yang terpengaruh oleh ideologi komunis, oleh orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada adanya pencipta. Begitu. Begitu. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi beliau menyebutkan amma tariqah al-musla allati kunna nattabi'uha nahnu sabab hizb at-tahrir bi munaqasati as-su'uyyin al-munkirin li wujudil khaliq wa hiya an natawajjaha ilaihim bi su'al al-awwal al-ati. Jadi gini. Adapun cara yang ini ditempuh, cara yang diikuti oleh kami para sahabat Hizbut Tahrir, kata beliau, di dalam rangka berdialog dengan kaum komunis adalah dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama begini. Pertanyaan pertama adalah hal yumkinu antahsura al-mawjudat al-mahsusa al-malmusa al-mawjuda fil kaun tahta salasi musammayat asasiyah tandariju tahta kullul asya al-masbutah fil kaun kainan tariq minha fin niqas ma'an. Pertanyaannya begini, jika ada orang mengingkari adanya Allah sekarang ini, saudara-saudara, apakah Anda bisa membatasi semua yang ada di alam ini dibatasi menjadi 3 perkara? Semua yang kita lihat itu ringkasnya tidak akan lepas dari 3 perkara. 1, manusia. Setuju tidak? 2, semesta. Yang ketiga, kehidupan. Gak ada di dunia ini selain 3 ini. Mari kita pikirkan, adakah selain yang 3 ini? Berbicara makan, berbicara manusia. Berbicara perbuatan, berbicara manusia. Alam, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, semuanya ini terkait dengan al-kaun, alam. Kehidupan yang kita lihat, bagaimana manusia bergerak, bagaimana manusia bernapas, bagaimana dia bergerak, bagaimana mati, itu semua berbicara tentang kehidupan. Ada yang bergerak, itu kehidupan. Ada pergerakan di dalam kucing, ada pergerakan pada diri manusia, ada pertumbuhan, itu namanya hidup. Gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan semua yang ada di dunia dari 3 perkara ini. Sepakat? Kalau sepakat, mari kita lanjutkan. Begitu. Pertama begitu dulu. Batas semua yang ada di dunia hanya 3. Kenapa dari sejak awal dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani harus ada pemikiran tentang manusia, tentang kehidupan dan tentang alam semesta? Karena semua yang ada di dunia itu tidak bisa lepas dari itu semua. Kalau diurut, kalau disimpulkan,
Semuanya diklasifikasikan, maka tidak akan terlepas dari al-insan wal kaun wal hayah wal kaun. Baik. Kalau sudah seperti itu, maka tanyakan 4 perkara kepada 3 perkara tadi. 1, manusia. Apakah manusia itu lemah atau tidak lemah? 2, apakah manusia itu bersifat kekurangan, kurang atau sempurna? Apakah manusia itu membutuhkan kepada yang lain atau tidak? Apakah manusia itu terbatas atau tidak? Tanyakan 4 itu kepada manusia, tentang manusia. Tanyakan 4 perkara itu tentang alam. Apakah alam itu lemah atau tidak? Apakah alam itu terbatas atau tidak? Apakah alam itu bersifat kekurangan atau tidak? Utuh kepada yang lain atau tidak? Terbatas atau tidak? Begitu juga kehidupan. Jawab itu. Apakah kehidupan itu juga bersifat lemah, bersifat berkekurangan, membutuhkan kepada yang lain? Apakah kehidupan juga terbatas atau tidak? Tanyakan itu semua. Maka jawabannya disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mari kita perhatikan tentang manusia, tentang alam, tentang itu semua. Kalau kita melihat manusia, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang dibatasi dengan 3 perkara tadi, manusia, kehidupan dan semesta, maka semuanya terbatas. Semuanya lemah. Manusia apakah terbatas apa tidak? Apakah kita terbatas apa tidak? Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilalui oleh kita. Bukankah pendengaran yang ada dalam diri kita terbatas? Manusia hidupnya sampai kapan? Ada batasan yang membatasi manusia. Bukankah kakek kita setelah tiada, buyut kita telah tiada, ada orang tua kita yang telah tiada, karuhun kita telah tiada? Bukankah itu terbatas? Ada batasan yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Sehebat apapun, sesakti apapun manusia, sekuat apapun manusia, pasti manusia akan berhadapan dengan batasan. Pertanyaannya, kalau ada yang membatasi, siapa? Kalau ada yang terbatas, siapa yang membatasinya? Kenapa manusia itu terbatas? Siapa yang membatasinya? Sesuatu yang terbatas itu lemah. Apakah manusia lemah atau kuat? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia lemah. Lawan corona bisa nggak? Dibuat, coba kita menghadapi makhluk kecil yang namanya corona. Semuanya dibuat repot, dibuat luar biasa hari ini. Coba dibuat gampang bagi Allah untuk menghancurkan manusia. Dikasih corona, kehidupan semuanya bisa berhenti. Coba dikasih corona, negara superpower seperti Amerika menangis karena corona. Negara maju seperti Prancis gak berdaya karena corona. Italia begitu. Negara-negara besar tidak berdaya. Ini bukti bahwa manusia itu lemah. Kita ini lemah gitu. Apalagi Indonesia gitu ya. Kalau Amerika aja kayak begitu, apalagi Indonesia apa gitu? Bener gak? Mafhum pokoknya ini Allah gitu. Atau mungkin Indonesia ada pengecualian, illa Indonesia. Kecuali Indonesia bisa menghadapinya dengan tenang. Tenang saja. Jadi yang lain sudah pada ribut, Indonesia masih tenang-tenang saja. Luar biasa, Indonesia itu hebat. Allah Rabbi ya Karim. Ini bukti manusia itu lemah. Fenomena corona menunjukkan manusia itu ajizah, lemah. Manusia itu lemah. Manusia itu sempurna atau kekurangan? Bersifat kekurangan. Gak sempurna, butuh itu, butuh ini. Matanya tidak sempurna, penglihatannya tidak sempurna. Apakah bisa dilihat semuanya? Tuh lihat tuh, nggak hidung di situ tuh. Di balik tangkal apa bambu tuh ada apa tuh? Nggak lihat kita. Berarti penglihatan kita kurang. Gitu. Pendengaran kita ada batasnya. Ada batasnya, lemah, kurang, tidak sempurna. Semua yang ada di dalam diri kita tidak sempurna. Penglihatan kita tidak sempurna.
pendengaran kita tidak sempurna, pergerakan kita tidak sempurna, semua termasuk ilmu kita tidak sempurna. Ada manusia sakti, kesaktiannya pun tidak sempurna kalau dikatakan sakti. Sakti yang nisbi, begitu loh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Di atas orang sakti, fawqa kulli saktiyin saktiyun. Nah, gitu. Di atas orang yang sakti ada yang sakti, begitu. Di atas orang yang jago ada yang jago lagi, jangan macam-macam ente. Begitu. Di atas tukang somai ada tukang dimsum. Di atas tukang dimsum ada lagi gitu loh. Ya. Di atas tukang nasi goreng ada tukang nasi bagus. Jadi begitulah manusia. Tidak sempurna. Ini. Nah, yang lemah, yang tidak sempurna itu butuh kepada yang lain. Kita ini butuh kepada yang lain apa tidak? Kita ini butuh kepada pencipta apa tidak? Butuh kepada Allah apa tidak? Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja kita butuh. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa hidup sendiri. Butuh tukang pulsa, butuh tukang reparasi HP, butuh tukang air, butuh ahli listrik. Coba dari sini saja ini kita bangun ini pesantren, kita bangun ini masjid, membutuhkan banyak ahli. Ada ahli bangunan, ada ahli perairan, ada ahli perlistrikan, ada ahli makanan. Kita semuanya butuh. Gak bisa manusia hidup sendiri, butuh kepada yang lain, butuh kepada yang menolong. Apalagi sekarang, apalagi sekarang, di saat kita berada dalam wabah yang mencekam, kita butuh kepada pelindung yang akan melindungi kita, Rabbul Alamin, yang akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu contoh. Begitu juga tentang alam, begitu juga tentang kehidupan. Kehidupan itu bersifat lemah. Ya, al-musahad yang disaksikan kehidupan itu annal hayah ajizah fihal alam wal amrad. Kehidupan itu yang nempel pada diri manusia lemah. Tidak semua kehidupan yang nempel pada diri manusia. Yang manusia itu di dalam dirinya ada kehidupan. Apakah kehidupan itu satu ritme, satu irama terus, sehat terus gitu? Ada sehat, ada sakit, ada kuat, ada lemah. Ada sakit tuh. Ada kadang kuat, kadang lemah. Itu kehidupan yang nempel kepada diri kita. Berbicara, kita bisa berbicara, apakah bisa bicara terus, ngomong terus ngabamlam sampai subuh, gak berhenti? Ada batasannya, gak bisa dilampaui oleh manusia. Berarti kehidupan pada manusia itu lemah. Adanya sakit, adanya kuat, ada sakit, ada sehat, ada sakit, ada penyakit, ada nyeri, itu menunjukkan kehidupan itu lemah. Kehidupan itu bersifat an-naqs, tidak sempurna, kekurangan. Al-musahad bil hissi annal hayah naqisah yanqusuha nidham wa minhaj. Kehidupan itu pun itu bersifat kurang, tidak sempurna. Dibatasi dengan sistem, dibatasi dengan mekanisme, hukum alam atau sunnatullah. Orang menyebutnya hukum alam, kita lebih baik menyebutnya sunnatullah yang berlaku pada alam. Gak bisa dilampaui oleh kehidupan itu. Begitu. Sunnatullah ini telinga nggak bisa melihat. Sunnatullah ini mata nggak bisa mendengar. Yang bisa mendengar itu telinga, yang bisa melihat itu mata. Ini sunnatullah nggak bisa dilampaui. Aturannya memang sudah seperti itu. Sunnatullah hidung itu untuk mencium, bukan untuk mendengar. Mendengar dengan hidung. Sunnatullah begitu. Nggak bisa dilampaui. Aku mau mendengar dengan hidungku. Gak bisa. Kehidupan ada yang batas. Gimana coba kita? Sunnatullah itu. Ini sudah dibatasi nih. Ya, semuanya. Begitu juga yang namanya kehidupan yang nempel pada makhluk hidup, termasuk diantaranya manusia. Al-musahad bil hissi annal hayah muhtajah lil ma wal hawa wal ghidha. Yang disaksikan oleh kita bahwa
kehidupan itu butuh air. Untuk berlangsungnya kehidupan, nyawa, hidup, bukti manusia punya nyawa, manusia bergerak. Agar manusia bisa bergerak, bisa hidup terus, maka butuh air, butuh udara, butuh gizi. Coba, itu membutuhkan kepada yang lain. Kehidupan kita agar terus berlangsung butuh air. Bagaimana kalau tidak ada air? Butuh udara, udara yang bersih, tidak tercemar dengan virus. Bagaimana kalau udara sudah tercemar dengan virus? Kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh kehidupan yang ada dalam diri kita, butuh kepada semua, butuh kepada yang lain. Begitu juga al-haya, kehidupan itu madharuha fardiyun. Kehidupan itu bersifat terbatas. Kenapa? Karena penampakan kehidupan itu bersifat individual. Dan yang kita saksikan tantahi fil fardi. Kehidupan saya, ini pernah saya sampaikan, hanya berlaku pada diri saya. Kehidupan Ustadz Ardian hanya berlaku pada Ustadz Ardian. Kehidupan Ustadz Abdi, cara makannya, berjalannya, berpikirnya, gaya bicaranya, melihatnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan menghafalnya, kemampuan berkata-katanya hanya berlaku pada orang itu, tidak berlaku kepada yang lain. Itu artinya kehidupan itu terbatas. Ada yang membatasi. Jadi kalau saya Taqiyuddin menyampaikan logika, menyampaikan cara berpikir seperti itu di dalam kitab menurut Islam, karena menurut penjelasan Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, ini adalah ditujukan untuk memuaskan orang-orang yang tidak percaya akan adanya pencipta dari orang-orang yang terpengaruhi oleh ideologi komunis. Kalau orang-orang yang terpengaruhi oleh ideologi komunis saja bisa dipuaskan dengan dalil seperti tadi, dengan dalil akal, metode berpikir seperti itu, maka apalagi orang yang tidak terpengaruhi oleh ideologi komunis, begitu. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga al-kaun, alam. Alam itu lemah apa tidak? Lemah. Annal kaun ajiz an wad ini dhammin nafsi. Alam itu nggak bisa membuat aturan untuk sendirinya. Apakah matahari itu punya aturan sendiri? Siapa yang menetapkan matahari itu? Matahari harus berputar. Kalau yang kelihatan oleh kita bukan berputar, berjalan dari timur ke barat. Gitu. Siapa yang menetapkan bumi harus seperti ini? Gak bisa ditetapkan sendiri. Kenapa ada siang di bumi ini? Kenapa ada malam? Siapa yang menetapkan siang dan malam? Kenapa ada hujan? Kenapa ada kemarau? Siapa yang menetapkan itu? Begitu juga alam semesta ini yang kita saksikan, annal kaun nakis. Ini bersifat kurang, membutuhkan kepada yang membangun, membutuhkan kepada yang memakmurkan. Semesta ini gak bisa berdiri begitu saja, harus ada yang ngatur. Butuh kepada yang lain, butuh kepada aturan yang menjalankannya. Bagaimana kalau aturan di alam semesta ini sudah semrawut? Apa yang terjadi? Idas samaun fatarat. Maka ingatlah nanti ketika langit-langit infatarat, terbelah. Infatarat, berjatuhan. Berjatuhan apa benda-benda yang ada di dalamnya. Idas samaun fatarat wa idal kawakibun tasarat. Dan ingatlah nanti ketika planet-planet saling bertuburkan. Sekarang planet-planet itu beredar di garis edarnya. Pertanyaannya, siapa yang membatasinya? Siapa yang menetapkan itu? Siapa yang menjadikan planet-planet yang banyak, yang jutaan, yang miliaran itu tidak bertabrakan? Bagaimana kalau planet-planet itu bertabrakan? Habislah kehidupan ini. Akan datang suatu masa nanti, yaitu kiamat, di mana planet-planet sudah tidak beraturan. Langit terbelah, langit-langit pada planet-planet pada bertubrukan, bintang yang satu dengan bintang yang lain bertubrukan, melahirkan ledakan-ledakan yang luar biasa. Terjadilah kiamat. Itu menunjukkan bahwa semuanya membutuhkan kepada yang mengatur. Begitu juga yang namanya semesta alam ini terdiri dari jirim, terdiri dari berbagai macam planet, benda-benda. Di planet Bima Sakti ada apa? Kita ini hidup di planet apa? Galaksi apa?
Galaksi Bima Sakti. Ada apa di galaksi Bima Sakti itu? Ada bumi. Ada apa lagi? Ada matahari. Setiap matahari, setiap planet ada mataharinya. Matahari itu bukan satu. Itu matahari planet Bima Sakti saja katanya. Seperti apa itu juga lama. Gitu. Semua benda-benda yang ada di planet ini, di planet bumi ini terbatas. Kumpulan yang terbatas adalah terbatas. Jadi ini cara yang dilakukan oleh yang diajarkan di dalam kitab Nizamul Islam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad Adnadi sebagai metode untuk mengajak orang agar yakin bahwa di balik itu ada pencipta. Begitu, ada pencipta. Nah, pencipta itu ada tiga kemungkinan. Jadi ini bukan meragukan orang yang beriman. Sekali lagi, ini konteksnya adalah sedang berbicara, sedang berdebat dengan orang ateis. Nah, pencipta itu satu, ada kemungkinan pencipta itu dia adalah pencipta itu satu, dia makhluk, menciptakan dirinya sendiri, diciptakan oleh dirinya, menciptakan dirinya sendiri, fi anin wahidin. Maaf, sebelumnya yang pertama, pencipta itu adalah ayyakuna, kemungkinan adanya tentang pencipta itu satu, bahwa pencipta itu mungkin saja, bisa jadi pencipta itu diciptakan oleh yang lain. Mungkinkah pencipta diciptakan oleh yang lain? Tidak mungkin. Ini ihtimal yang batil. Kemungkinan yang batil berarti kalau kemungkinan itu batil tidak mungkin lagi. Mustahil pencipta itu diciptakan oleh yang lain. Karena kalau yang diciptakan oleh yang lain berarti terbatas, berarti lemah. Pencipta harus berbeda dengan yang mencipta. Yang membuat laptop pasti berbeda dengan laptopnya. Yang membuat HP pasti berbeda dengan HP-nya. Gampangnya seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Ini batil juga. Menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena akhirnya dia menjadi pencipta dan yang dicipta pada saat yang bersamaan. Gak mungkin kumpul dua predikat itu, karena predikat khalik dan makhluk ini adalah predikat yang berlawanan. Kalau khalik pasti bukan makhluk, kalau makhluk pasti bukan khalik. Kalau pencipta pasti bukan yang dicipta. Kalau yang dicipta pasti bukan pencipta. Kemungkinan yang ketiga, khalik ini pasti azali, wajibul wujud. Inilah kemungkinan yang benar. Kalau kemungkinan ini benar, bukan lagi menjadi kemungkinan. Ini adalah kepastian. Ini adalah keyakinan bahwa pencipta itu adalah wajibul wujud. Wajibul wujud. Nah, kemudian Syekh Ahmad An-Nadi beliau memberikan contoh bagaimana dulu Imam Abu Hanifah rahimahullah membuktikan berdialog dengan orang yang anti Tuhan tentang adanya pencipta. Jadi ini pernah ada dialog-dialog. Orang yang ateis itu harus dibuktikan, keyakinan mereka harus didasarkan kepada sesuatu yang yang hissi, terindra. Datang orang ateis kepada Abu Hanifah. Kemudian dia bertanya, "Fi ayyi sanatin wujida rabbuka?" Kapan lahirnya Tuhanmu? Tahun berapa adanya mulai ada Tuhanmu? Gitu. Kapan Tuhanmu itu berada? Sejak kapan ada Tuhan itu? Ini kan nanyanya luar biasa ini. Gimana jawabnya? Kapan adanya Tuhan ini? Kata Imam Abu Hanifah, "Wallahu mawjudun qabla tarikh wal azminah la awwala li wujudihi." Allah itu ada sebelum adanya masa, sebelum adanya penanggalan, sebelum waktu, la awwala li wujudihi. Beliau Allah bersifat azali, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Kemudian Abu Hanifah berkata kepada mereka, "Ma ba'dal arba'ah? Ma qablal arba'ah?" Ada apa sebelum 4? Sebelum 4 ya ada 3. Ada apa sebelum 3? Sebelum 3 ya ada 2. Ada apa sebelum 2? Ada 1. Sebelum 1 ada apa? Gak ada apa-apa. Begitu. Sebelum 1 ada apa? Gak ada apa-apa.
Kata Abu Hanifah, saudara, jika yang satu yang engkau, satu yang bersifat hitungan tadi, jika setelah sebelum hitungan satu tidak ada apa-apa, maka bagaimana dengan yang satu yang hakiki? Yang satu yang hakiki yaitu Allah, innahu qadimun la awwala li wujudihi. Begitu. Jadi nggak aneh kalau kita mengatakan tidak ada awal bagi adanya Allah, karena kita pun bisa mengatakan tidak ada apa-apa sebelum satu. Nol itu ada apa? Ada apa-apa nggak? Nggak ada. Min satu yang nggak ada apa-apa. Yang minus itu kan nggak ada. Jadi setelah satu tuh, sebelum satu yang nggak ada apa-apa, nol itu hanya angka saja. Artinya apa? Yang nggak ada apa-apa. Kalau dagingnya nol artinya apa? Berarti nol gitu loh. Iya, setelah setengah apa? Sebelum setengah apa? Terus aja. Sama gitu. Kemudian si ateis itu bertanya kepada Abu Hanifah, "Fi ayyi jihatin yattajihu rabbuk?" Kemana Tuhanmu sekarang sedang bergerak? Kemana sedang mengarah? Gitu. Kata Abu Hanifah, "Lau adartum misbahan fi makanin mudlimin ila ayyi jihatin yattajihu nur." Saudara, gini, bawa lampu. Lampu bawa ke tempat yang gelap. Lampu ke tempat yang gelap bawa. Saya ingin tanya kepada Anda, kemana mengarahnya cahaya lampu itu? Pikul dimakan ke segala arah. Begitu. Idza kana hadzal nur as-sinai fa kaifa bi nuris samawati wal ardh. Jika nur sinai, cahaya buatan saja, Anda tidak bisa menentukan arahnya, maka bagaimana dengan nur samawati wal ardh? Allahu nuru samawati wal ardh. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Gak bisa pertanyaan itu diarahkan kepada Allah, karena kepada lampu aja gak bisa. Begitu diarahkan pertanyaan itu. Kemudian mereka berkata, arifna say'an an dzati rabbik. Coba kenalkan kepadaku seperti apa zat Tuhanmu itu. Ahia solbah, apakah benda padat kal hadid seperti besi? Amsailah, atau benda cair kalma seperti air? Au ghoziyah, atau gas kadukhon wal bukhon, seperti asap gitu, seperti awan? Seperti apa zat Tuhanmu itu? Kemudian kata Abu Hanifah, hal jalastum bijiwari maridin musrifin ala nazil akhir. Apakah engkau pernah duduk di dekat orang yang sakit mau mati? Orang yang hampir mati. Oh iya, kami pernah duduk di samping orang yang sakit mau mati itu. Kemudian kata Abu Hanifah, hal kalamakum ba'daha au askatahul maut. Ba'da ma askatahul maut, apakah setelah itu mati, orang yang sakit itu mati, apakah engkau bisa berbicara? Lah, tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan orang itu. Apakah engkau bisa berbicara? Apakah engkau bisa berdialog dengan orang itu? Apakah orang itu bisa berbicara kepadamu setelah kematian itu datang kepadanya, setelah dia mati? Oh tidak. Hal kana qoblal maut yatakallamu wa yataharrak. Apakah sebelum mati orang yang sakit itu bisa berbicara, bisa bergerak? Nah, benar, dia bisa bergerak, bisa berbicara. Kemudian man ladzi ghayyara, apa yang merubahnya sampai dia tidak bisa berbicara, sampai dia tidak bergerak? Kata orang ateis itu khurujur ruh, yang membuat dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, adalah keluarnya ruh. Gitu. Kemudian aukhrijat ruhu, apakah dikeluarkan ruhnya? Oh iya, ruhnya keluar, nggak ada. Kemudian, baik kalau begitu, sebutkan kepadaku sifat ruh itu. Apakah Anda bisa menjelaskan ruh itu benda padat? Ruh itu benda cair? Ruh itu gas? Sebagaimana pertanyaan Anda tentang Rabbku. Kemudian mereka mengatakan, la na'rif say'an anha, kami tidak tahu sedikit pun tentang ruh itu.
Kata Imam Abu Hanifah, jika ruh saja yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin disifati oleh engkau tidak bisa menjelaskan tentang ruh tadi, hakikat ruh itu, engkau tidak bisa menjelaskannya. Fakaifa turidun minni an asifalakum azatal ilahiyah. Maka bagaimana mungkin engkau meminta kepadaku agar aku menyifati zat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala? Gak bisa. Ruh aja gak bisa. Begitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, kalian tidak diberi tentang ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar. Bungkamlah orang kafir itu, gak bisa berargumen. Nah begitulah argumentasi kepada orang-orang ateis. Itu pengembangan dari apa yang ditunjukkan oleh Syekh Taqi An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semua untuk semakin meyakinkan diri kita bahwa adanya Allah itu bukan khayali, adanya Allah itu benar-benar selain dikabarkan oleh Allah di dalam wahyu yang kita yakini. Adanya Allah itu bisa dibuktikan dengan logika, bisa dibuktikan dengan proses berpikir, dengan metode akliyah, dengan mengamati ciptaan-ciptaan Allah. Maka kita akan berkesimpulan di balik itu semua ada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Ada satu sebenarnya poin, tapi ini sudah habis waktunya. Yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana pencipta itu, apa bedanya dengan yang dicipta. Jadi pencipta itu pasti berbeda dengan yang dicipta. Itu insyaallah nanti besok akan kita bahas sedikit sambil melanjutkan halqah yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di-share kembali atau nonton bareng nanti dengan yang lain. Silahkan jika ada pulsanya, jika ada kuotanya. Mudah-mudahan kalau di Malaysia lockdown itu pulsanya digratiskan semuanya oleh pemerintah. Internet gratis di masa lockdown. Nah, gitu. Kalau itu orang itu mau lockdown minta sumbangan. Indonesia nggak lockdown minta sumbangan. Gitu. Lockdown enggak udah minta sumbangan kepada rakyatnya. Negara yang lain minta sumbangan seperti India itu karena lockdown. Gitu. Kenapa minta sumbangan? Karena mau lockdown. Gitu. Indonesia enggak lockdown minta sumbangan. Nah, ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah kita ini. Ya mudah-mudahan kondisi ini segala berakhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.